pendorong. Ya, faktor pendorong faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, ada faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ya, yang pertama adalah faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ya, faktor penyebab. Apa faktor penyebabnya? Yang pertama adalah yang di dalam masyarakat. Ada juga yang di luar masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah faktor penyebab perubahan sosial. Apa yang menyebabkan perubahan sosial terjadi di sebuah masyarakat, lingkungan, sehingga hari ini kita bisa merasakan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Yang pertama adalah faktor penyebab yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat itu artinya dari secara etimologi dari bahasa Arab, yang artinya musyarakah. Musyarakah itu apa? Berkumpul. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang berkumpul, kemudian yang memberikan hubungan timbal balik dan memiliki interaksi di dalamnya, kemudian memiliki nilai dan norma, itu masyarakat. Kita di sini masyarakat bukan? Masyarakat kelas IPA 1. Karena kamu berkumpul, ada nilai dan norma di dalamnya. Ya, kemudian juga ada loyalitas, ada tenggang rasa. Itu yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat? Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya populasi. Tapi kalau berkurang mungkin sedikit ya kita rasakan di beberapa wilayah. Tapi kalau bertambah mungkin setiap wilayah punya penambahan. Bagaimana sekarang anak-anak yang lahir itu di beberapa rumah sakit pasti ada aja setiap harinya. Itu kan bertambah. Nah, ini bisa kita rasakan tidak perubahannya terhadap dampak lingkungan kita ada. Dulu kalau masyarakatnya sedikit, tidak kesulitan untuk melakukan sebuah hal yang bisa dilakukan di dalam masyarakat. Contoh, buang air besar. Buang air besar. Kamu kalau tiap hari buang air besar nggak? Buang air besar ya? Kalau di kilo, kira-kira berapa kilo? Kok apa sih? Ya, nggak tentu juga. Nggak tentu ya. Kalau bekasnya banyak. Rata-rata menurut penelitian ya, orang mengeluarkan kotorannya sebanyak 0,25 ons per hari. Ya. 0,25 ons per hari. Bayangkan kamu tinggal di lingkungan RT yang jumlah penduduknya itu mencapai 200 orang dari 50 kakak atau 60 kakak, ya. 200 orang, 60 kartu keluarga. 60 kartu keluarga ya terdiri dari satu keluarga, anak, ayah, ibu, ada kakek di dalamnya, ada nenek, mertua, menantu, ya. Bahkan ada satu rumah sampai 2 sampai 3 kakak. Kalau kita lihat ini satu RT aja, satu RT, nggak usah RW. Mereka pasti buang air besar. Ya, kamu pasti tiap hari buang air besar. Ini data, ini observasi, ini penelitian. Ya. Nah, kalau 200 dikali 0,25% berarti menghasilkan berapa kilo? Berarti kotoran yang
dibuang ke lingkungan itu sebanyak 50 kg per hari. Kalau dijual berapa? 50 kg per hari. Bayangkan kotoran manusia satu RT. Apalagi kalau kita bicara RW. Ya. Apalagi kalau kita berbicara skup kelurahan. Apalagi kalau kita berbicara skup kecamatan. Apalagi kalau kita berbicara skup tingkat kota kabupaten, berapa kilogram kotoran manusia yang dibuang ke lingkungan selama satu hari. Dan kita berlangsung hidup kita sampai hari ini. Kamu bayangkan nggak? Gak usah ngomong manusianya dulu deh, ngomong kotorannya dulu. Ya. Oh berarti lingkungan kita tercemar. Karena menurut penelitian, ya generasi kita 2050 ke sana, 2080, generasi anak-anak kita itu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kenapa? Karena air bersihnya sudah tercemar lingkungan, tercemar virus, tercemar bakteri. Ya. Kotoran manusia, bakteri E. coli. Ya. Orang jadi apa? Orang jadi kerdil, kecil, ya. Pertumbuhannya nggak bagus karena bakteri E. coli itu. Ya, jadi kalau kamu menemukan orang yang nggak mau tumbuh gede, badannya makannya banyak, tapi gitu-gitu ya gitu ya, itu mungkin terkena itu. Ya, bakteri E. coli juga bisa menyebabkan muntah berak-berak, ya, bisa menyebabkan kematian. Coba kita bayangkan, orang semua buang air ke sungai. Di rumah ada septic tank? Nggak ada. Dibuangnya kemana? Kali ya? Ya kan? Ya enggak? Septic tank ada? Ya. Ada yang buang ke kali? Septic tank? Ya, tapi septic tanknya septic tank sendiri ya, yang tidak ada filternya ya. Bisa menyebabkan pencemaran? Bisa. Penyerapan air itu kan mudah. Sehingga apa? Sehingga air yang ada di lingkungan kita itu nggak bersih. Kamu bayangkan dengan bertambahnya penduduk itu 50 kg per hari. Kamu bayangkan, maka perlu ada solusi nggak? Harus ada solusi. Gimana caranya? Supaya nanti generasi anak-anak kita itu tidak kekurangan air bersih. Negara kita itu negara primadona. Sekarang mungkin minyak bumi yang jadi primadona. Mungkin nanti air. Karena orang-orang juga butuh air. Ya. Tidak sama dengan air laut. Indonesia kaya. Gitu. Sekarang minyak bumi Timur Tengah yang jadi inceran. Kenapa? Karena minyak buminya kaya. Tapi mungkin nanti suatu saat bukan minyak bumi, bisa jadi air. Karena air juga adalah sumber penghidupan manusia. Ya, sekarang orang-orang di dunia sudah butuh air, sudah butuh oksigen. Sekarang oksigen yang menjadi pusat oksigen dunia siapa? Indonesia. Jantung dunia itu Kalimantan. Kalau Kalimantan ditebang, ya, itu oksigen itu habis, berkurang. Makanya kenapa bantuan banyak dari negara-negara luar, karena untuk memberdayakan hutan Indonesia. Jangan sampai ditebang, jangan sampai banyak orang yang melakukan illegal logging. Karena masyarakat dunia itu butuh oksigen. Dan jantungnya oksigen itu di Indonesia, di mana? Kalimantan. Kalau Kalimantan udah nggak punya, wah, nah itu sangat memprihatinkan nantinya. Jadi bertambahnya penduduk itu akan menjadikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dari mulai mereka membuang air besar kemana, nah, makanya sekarang ada bantuan apa? Ada bantuan solusi untuk itu adalah pengolahan air limbah. IPA, instalasi pengolahan air limbah. Masyarakat dibuatkan septic tank yang ukurannya besar, mungkin sekelas ini nih. Ya, ada settlernya, ada filter-filternya. Ketika keluar airnya, maka itu air yang sudah tidak mencemari lingkungan. Bahkan kalau kamu pakai cuci muka, itu nggak masalah. Pernah nggak?
Pernah ketemu nggak? Belum ya? Bapak aktif ya, Bapak aktif di masyarakat, Bapak aktif. Ya, Bapak aktif di kota ya. Kenapa ya? Kamu harus belajar, bersosialisasi, bermasyarakat. Ya. Itu settler itu ya. Itu kalau sudah keluar airnya, kamu cuci muka juga silakan. Ya, cuci muka. Udah bersih airnya, tidak mencemari lingkungan. Bantuannya berapa juta? Bantuannya 425 juta. Diserahkan langsung kepada masyarakat. Yang jadi rame bukan bantuannya tapi duitnya. Karena masyarakat belum pernah megang uang 425 juta. Yang jadi masalah itu. Gitu. Biasanya yang megang pemerintah ya. Tapi sekarang masyarakat dikasih, nih, bikinin safety tank. Semuanya dikubur, nggak ada yang 400 juta itu semua dikubur. Tidak ada yang muncul. Yang muncul cuma apa? Yang muncul cuma bak kontrol yang kelihatan. Oh, ini ada salurannya. Semuanya dikubur, selang dikubur, safety tanknya dikubur. Oh, bayangin 400 juta dikubur semua. Ya, orang kan bisa memanipulasi. Orang dikubur kok. Gitu. Ya. Akhirnya masalah timbul. Ya. Nah, bertambah populasi kita itu akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan bagaimana masalah-masalah terjadi di masyarakat dan kemudian kita mencari solusinya. Nah, itulah yang mengakibatkan perubahan sosial terjadi. Dulu mungkin masyarakatnya kecil, tapi sekarang sudah bertambah banyak, sudah bertambah keluarga, butuh tempat tinggal. Ya, maka sekarang orang-orang banyak yang berbisnis, ya, mengambil peluang dari apa? Mengambil peluang dari properti, perumahan. Mereka bikin perumahan ya, dengan cicilan yang terjangkau. Sekarang kan rame ya. Orang-orang ambil perumahan subsidi, ya, dibiayai oleh pemerintah, bayarnya hanya 1,5 juta per bulan. Ya kan kalau orang beli 200 juta nggak sanggup kan? Uang dari mana 200 juta? Ya, beli rumah, beli tanah. Akhirnya mereka harus apa? Harus nyicil. Padahal kalau dihitung-hitung cicilannya itu lebih dari 200 juta. Cicilannya jadi 340 juta. Gitu. Ternyata memberikan keuntungan. Kenapa? Karena bertambahnya penduduk memungkinkan mereka membutuhkan tempat tinggal. Makanya kalau kita bicara sosiologi, kalau kamu paham, kalau kamu ngerti, itu bisa jadi peluang. Peluang apa? Peluang kamu untuk berusaha, untuk berniaga, untuk berbisnis. Karena apa? Masalah-masalah yang terjadi di masyarakat bisa dijadikan peluang usaha. Orang butuh tempat tinggal, masalah kan? Gimana caranya supaya orang butuh tempat tinggal? Oh, berarti kalau gitu kita buat perumahan aja, buat komplek, buat klaster. Ya, saya ada tanah nih 1000 meter, bisa nih sekitar 10 unit. Ya, kamu developer kan, kamu buat, nah kan gitu. Oh, sekarang orang pengennya praktis-praktis nih Pak. Enggak, silakan Bu. Assalamualaikum. Surat izin orang gua udah belum? Udah kemarin sama Bu. Kamu? Belum. Yang belum mana? Kamu. Nanti kamu print pakai gini ya? Besok ya? Udah punya kan iniannya? Kalau kamu mau minta dari mana nanti kalau minta ya? Atau kamu mau print sendiri? Harus ini wajib soalnya. Besok ini dikumpulin saya. Pas kamu masuk aja. Masuk lagi di sini kapan? Senin depan aja. Ya. Udah ngambil buku belum? Iya, Bu. Kamu harus ngambil buku. Baik, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, jadi bertambahnya penduduk bisa menjadi sebuah permasalahan dan kemudian orang-orang mencari karena manusia itu sifatnya pragmatis, pengennya yang mudah, simple. Manusia itu sifatnya pragmatis. Makanya sekarang kenapa bermunculan ya teknologi-teknologi yang hari ini menjadi penemuan. Ya, satu lagi kita masuk ke dalam penyebab perubahan sosial yang mungkin kita juga bisa bahas sekaligus adalah penemuan baru atau inovasi handphone ya. Dulu hanya digunakan untuk SMS dan telepon, sekarang bisa WA, kamu sekarang sudah bisa video call, bahkan handphone yang sekarang kamu bisa gunakan untuk
pesan ojek online, pesan makanan, ya kamu nggak usah kemana-mana. Karena orang berpikir, oh masalahnya nih orang kalau pengen makanan yang enak, pengen langsung cepet datang nih. Ya, nah itu dibuat oleh mereka. Ya, kan peluang itu, peluang usaha, peluang bisnis. Ya, makanya kalau ada orang bisnismen, itu yang pertama dicari adalah bukan marketnya. Yang pertama dicari adalah bukan modalnya. Yang pertama dicari adalah masalah. Masalah yang ada di masyarakat apa? Dia cari solusinya. Dan solusi yang dia temukan itu yang kemudian dijual kepada masyarakat. Ya, kenapa orang-orang kaya sekarang mereka hebat? Karena mereka mencari masalah dulu dan mereka cari solusinya. Gitu ya. Nah, penemuan-penemuan baru seperti teknologi yang hari ini kita temukan, ini tentu akan berdampak terhadap perubahan sosial. Ya, dulu kita kalau berangkat sekolah jalan kaki atau mungkin menggunakan public transportation ya, menggunakan angkot. Tapi hari ini kita bisa menggunakan ojek online. Kemana aja kita bisa. Dulu kalau mau pesan pesawat kita harus datang ke bandara ataupun ke maskapai yang menyediakan itu di kota-kota tertentu. Tapi sekarang kita sudah punya handphone, nggak perlu lagi ke bandara. Kita tinggal pesan di handphone saja. Ya sudah canggih, sekarang sudah hebat. Ya, meskipun di dalamnya tentu ada hal-hal yang merugikan orang lain, ada loh. Contoh misalnya angkot. Kemarin pernah terjadi kerusuhan, ya, konflik ya antara angkot dan ojek online. Itu terjadi sekitar tahun 2019 awal ya, kalau tidak salah. Terjadi kenapa? Karena ojek online merasa sudah mengambil hak dari orang-orang yang punya angkot. Ya, orang memilih ojek online. Kenapa? Karena lebih nyaman. Pertama, Praktis. yang kedua lebih praktis. Yang ketiga nggak ngetem dulu ya. Kalau angkot ngetem dulu lama, kesel. Orang kan pengen yang praktis. Orang makanya memilih kemana? Ke ojek online. Ya sebetulnya yang salah bukan ojek online-nya, yang orangnya yang milih gitu ya. Mereka milih ojek online daripada angkot, akhirnya kan kehilangan sewa. Nah kemudian ini menuai kontroversi dan akhirnya menimbulkan konflik ya, sampai dari mana Depok ya, Jakarta itu mereka datang ke Bogor. Ketemunya di mana? Ketemunya di ya sih di Yasmin. Ya, saya waktu itu sedang ada di perjalanan waktu itu. Sedang di jalan ya. Yang ini yang dari sini datang. Yang ramai banget. Ya, sampai Bapak harus masuk ke sektor 5 kalau salah itu ya. Dan diam dulu sebentar sana karena khawatir akan berakibat kepada kita juga. Kena dampaknya. Ya, tapi selesai. Ya, tapi kan itu butuh waktu lama ya. Bagaimana menyelesaikan itu ya. Penemuan baru juga belum tentu ada yang menerima, ada juga pihak yang mungkin tidak menerima. Ya itulah yang mungkin nanti kita akan masuk ke dalam sesi konflik sosial ya, dari perubahan-perubahan sosial ya. Kemudian apa? Konflik. Nah, konflik peperangan ya di Suriah, Palestina, terjadi konflik ya. Sehingga apa? Sehingga berakibat udah lewat ya waktunya. Ya udah bentar banget ya. Jam apa masuk jam berapa? 9 ya? Seharusnya jam 8. Ada inovasi konflik dan juga apa? Adanya revolusi ya. Yang kalau di luar masyarakat adanya apa? Adanya peperangan ya. Adanya inkulturasi budaya ya, adanya budaya yang masuk ke tempat kita itu mengakibatkan
perubahan sosial. Ya, adanya faktor alam. Ya. Ini yang terjadi di luar. Nah, ini yang banyak di dalam masyarakat. Oke, tugas kalian nanti tolong dibaca faktor-faktor ya yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dan kalian nanti rangkum. Ya. Untuk belajar sosiologi sih sebetulnya mudah ya. Banyak baca, banyak update berita, ya jangan update status. Ya, ini banyaknya update status, ya, tapi update cerita, update berita. Kamu banyak lihat berita di televisi ya. Ini kenapa sih kok bisa kayak gini? Kok ini bisa kayak gini? Nah itu. Ya untuk apa? Untuk kalian lebih memahami fenomena-fenomena yang ada di dalam. Saya kira sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya. Tidak ada? Ya kalau kita